Silakan Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu Irma. Selamat pagi semuanya, selamat pagi seluruh yang hadir pagi hari ini ya, kita satukan hati. Bapak yang baik, saat ini kami datang padamu ya Bapak. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Saat ini ya Bapak, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih ya Bapak. Engkau yang terus ya Bapak berkuasa atas kami. Engkau yang terus mengendalikan kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan yang telah Kau rancangkan dalam hidup kami ya Bapak. Kami boleh mengerti dan menyadari akan kebenaran firman-Mu, akan otoritas, akan dominion yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat memakainya, dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan lagi memiliki mental korban, tetapi kami memiliki mental pemenang seperti Yusuf ya Bapak. Kami percaya apa yang terjadi atas Yusuf ya Bapak, boleh menjadi inspirasi bakal hidup kami ya Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, seluruh partisipan yang hadir, pagi hari ini juga tim stream yang membantu untuk terlaksananya Koramdio ini ya Bapak. Biarlah kami terus berjalan dalam rule-Mu, di dalam track-Mu, biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan sharing tentang otoritas dan dominion orang percaya. Saya googling ya, arti otoritas dan dominion ya, apa sih ya perbedaannya antara keduanya ini ya. Nah, ini saya dapat bahwa otoritas itu merujuk kepada suatu pemerintahan yang sah, gitu. Hak yang sah seperti presiden atau ya jajarannya semua, walaupun polisi ya, kalau kita mudah tuh contoh polisi karena dekat dengan kita, dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya kayak polisi kan pakai baju polisi lengkap, dia akan bisa menyetop kendaraan yang mungkin melanggar ya, atau menerobos lampu merah, dia dengan mudah menyetopnya gitu. Nah, tidak harus pakai kekuatan, pakai dominion. Ini kayak orang, kalau orang belajar silat tuh ya, gitu, pakai tenaga dalam, berhenti gitu ya. Tidak gitu, dia cukup dengan prit gitu, kendaraan itu akan minggir, nggak berani gitu ya. Nah, itu adalah otoritas ya. Nah, sedangkan untuk dominion adalah kuasa ya. Dia lebih powernya lebih besar daripada otoritas ya. Jadi kayak legalisir dalam kedaulatan dalam suatu negara gitu, suatu wilayah kayak gitu. Dan ini konteksnya lebih double, lebih di atas otoritas ya. Dan kita diberikan ini semua ya. Jadi sadarilah ya, kita orang percaya ini dipanggil bukan hanya untuk selamat saja cukup, tetapi untuk memerintah bersama Kristus di bumi ini melalui otoritas ini, otoritas orang percaya, otoritas rohani yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi manusia ini diciptakan bukan untuk diperintah oleh keadaan, tetapi untuk memerintah atasnya. Sadar tidak sadar, seringkali kita diperintah oleh keadaan kita, situasi, kondisi yang terjadi. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, dan banyak orang percaya ya di sini di bawah tekanan dosa, ketakutan, atau situasi hidup. Padahal Allah sudah merancangkan kita, menciptakan kita ini untuk berkuasa dan memerintah bersama Dia ya. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap, saya akan ambil poin aja. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang di bumi. Jadi atas semua ciptaan Allah. Jadi kayak kalau
ke Pak Lukas sering ada ya, kalau kita sebelum ibadah di Abalok tuh ada ya, sebelum kita mulai ibadah ada suatu kerajaan Allah, dan Allah mendirikan kerajaan kayak kita kerajaan bagian kecilnya di bumi ini gitu, dari kerajaan Allah, dan Allah menyerahkan kepada Adam untuk berkuasa, untuk memerintah di jadi raja kecil lah kalau kita bayangkan. Raja besarnya adalah Allah di kerajaan Allah, dan Allah mendirikan kerajaan kecil yang bagian dari kerajaan Allah di bumi ini, dan pemerintahannya dari raja kecilnya adalah Adam ya. Itu di situ ya otoritas itu. Jadi kita menyadari nih siapa kita di dalam Kristus. Kita harus menyadari ini ya, kita seperti awal penciptaannya, kita jangan bayangin dulu begitu jatuh dalam dosa ya, tetapi kita bayangkan dari awal rancangan Tuhan gitu, sebelum dirusak. Kita memanjari siapa diri kita di dalam Kristus ya. Kalau udah dirusak, kita berarti masuknya dalam Kristus ya. Menyadari otoritas yang Tuhan berikan nih ya. Tuhan berikan otoritas ini, dan kita bagaimana berjalan dalam dominion rohani di dalam iman ya. Ini Tuhan udah siapkan semua. Itu rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus lihat dulu nih, kasih fondasi di pikiran kita bahwa kita hidup itu seharusnya seperti ini. Karena inilah yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, saya akan bahas 3 hal yang perlu kita sadari ini ya. Yang pertama, boleh next, boleh di next slide berikutnya. Yang ke-1 adalah identitas. Kita diciptakan untuk memerintah. Poin ini harus kita pegang benar. Kita ini harus memerintah, bukan diperintah. Ya. Yang kedua, otoritas orang percaya dalam Kristus. Dan yang ketiga, hidup dalam dominion. 3 hal ini akan saya bahas ya. Yang pertama ini ya, identitas kita diciptakan untuk memerintah. 1 ya. Di dalam identitas ini saya juga akan membahas 3 bagian. Yang pertama, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan ya tadi ya. Yang kedua, ini kondisi keadaan ya, dosa merampas otoritas itu. Yang ketiga, Kristus mengambil kembali otoritas itu dan diberikan kepada kita. Kurang itu ya, diberikan kepada kita. Oke, kita akan bahas yang pertama, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang seharusnya berkuasa ya. Gambar itu berbicara tentang hakikat atau karakter sebagai gambaran Allah. Jadi kita memiliki hakikat dan gambaran Allah. Dan rupa itu berbicara tentang fungsi dan tanggung jawab kita. Nah, kita harus tahu itu, membedakannya. Jadi sejak awal manusia tidak diciptakan sebagai budak dosa, tetapi sebagai wakil Allah di bumi. Perwakilan di sini melambangkan otoritas ilahi ya. Ada dalam Mazmur 8 ayat 6, bisa kita baca bersama-sama. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, kita itu diciptakan berkuasa. Ya, tetapi ini dirusak karena dosa itu ya. Nah, sudah kita next yang kedua, dosa merampas otoritas itu. Jadi kalau kita gambarkan dalam dunia, ya aku suka nonton itu ya, kungfu silat dari kecil aku suka gitu ya. Jadi lihat kalau peperangan dari satu negara ke negara lain gitu ya. Kalau misalnya ada pengkhianat di suatu negara dan menyerahkan kekuasaan negara itu ke negara lain, itu dianggapnya seorang pengkhianat besar dari negara itu. Nah, sadar tidak sadar apa yang dilakukan Adam adalah dia mengkhianati kepercayaan dari Allah Bapa untuk mengelola, untuk memerintah kerajaan kecil di bumi ini kepada si iblis. Jadi begitu jatuh dalam dosa itu kita dirampas
otoritas itu oleh si iblis. Ya, kita lihat di Roma 3 ayat 23 katakan karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu ya yang mencakup otoritas dominion ini gitu loh. Itu kita hilang, jadi kita lemah gitu. Kita jadi budak ya. Kalau kita peperangan satu negara zaman dulu kala itu negara satu dengan negara lain, kalau yang kalah itu selalu jadi budak dari satu negara yang menang. Nah itu jadi iblis tuh mengambil posisi itu dan membuat manusia hidup di dalam ketakutan, di dalam sakit penyakit, di dalam kelemahan dan sebagainya, kutuk juga termasuk gitu ya di situ. Nah, tapi bersyukur hal yang ketiga itu Kristus mengambil kembali otoritas itu dan diberikannya kepada kita. Ya, itu anugerah terbesar ya. Tuhan mengembalikan posisi pertama kali Allah menciptakan dengan rancangan Allah yang pertama kali untuk manusia itu yang sudah dikacau balaukan oleh si iblis sama Kristus dikembalikan kepada posisi awal penciptaan itu ya. Di sini kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Ya, saya ambil sebagian ayatnya, nggak seluruhnya ya, untuk menyingkat waktu. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap. Kepadaku telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini udah diambil alih oleh Yesus ya, lewat kematiannya, lewat karya salib, penebusan atas dosa kita. Dan dia juga bukan hanya itu saja, dia mengembalikan kuasa dan otoritas yang hilang. Nah, kita sekarang diutus atas dasar kuasanya, ya kan? Karena itu pergilah, jadikanlah titik-titik semua ya. Kita udah hafal ya, ini adalah amanat agung. Jadi Tuhan itu memberikan amanat agung tuh tidak hanya cuman merintah, tapi dia memperlengkapi kita dengan kuasa, otoritas, dan dominion itu kepada kita. Jadi bukan cuma ngomong doang, pergi lu kamu ke sono Injil, tidak. Tapi ingat, saat kita melangkah, kita harus menyadari bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritas itu ya. Jadi bagaimana hidup kita sekarang? Apakah kita hidup sebagai pemenang yang berotoritas atau masih sebagai korban keadaan ya? Karena semua orang kita menghadapi masalah pergumulan hidup masing-masing. Nah, ini yang harus kita hadapin. Apakah kita dikuasai dengan masalah kita masing-masing, keadaan kondisi masing-masing, atau kita menguasai kondisi keadaan itu ya. Nah, oke. Yang kedua, otoritas orang percaya dalam Kristus ya. Di sini juga saya akan membahas 3 bagian. Kita duduk bersama Kristus di tempat yang maha tinggi dan kuasa dalam nama Yesus, otoritas yang mengalahkan kuasa gelap. Ini kita benar-benar harus kita kuasai. Firman ini menjadi bekal, menumbuhkan iman kita bahwa siapa kita di dalam Kristus ya. Otoritas itu ada di dalam setiap orang percaya, itu terletak karena karya Kristus yang telah selesai. Kita berkuasa karena Kristus yang berkuasa. Ya kan kita di dalam Efesus 2 ayat 6 katakan dan di dalam Kristus Yesuslah ia yang membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi ini bukan hanya sekedar janji bukan hanya sekedar janji masa depan, masa yang akan datang kalau kita mengalami kebangkitan lagi, tetapi ini adalah posisi rohani saat ini, sekarang ini gitu ya. Jadi jangan itu mah nanti kalau kita udah dibangkitkan kembali oleh Kristus pada saat kedatangan Yesus kedua kali memerintah bersama dia. No, tapi sekarang kita memerintah atas situasi, kondisi, keadaan yang kita alami gitu ya. Jadi kita jangan salah, paradigma kita harus diubah ya. Kita memiliki pandangan surgawi, melihat masalah dari atas,
bukan dari bawah. Jadi ini masalah kita jangan dibawa ini nih kitanya. Kita jangan dibawa masalah, kita akan diperintah sama masalah, tetapi kita di atas masalah itu. Kita yang memerintah masalah itu, karena kita punya otoritas dan dominion ya. Oke, next yang ketiga ada yang kita juga dibekali kuasa di dalam nama Yesus. Ya, di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, ini juga saya hanya ambil cuplikan sebagian ya. Nanti Bapak Ibu boleh dilengkapi sendiri baca ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Jadi ini udah input nih kita terima, yakin nggak? Menyadarinya kita situ posisinya. Jadi nama Yesus itu bukan jimat ya. Kita seringkali menganggap nama Yesus itu seperti jimat ya. Tapi bukan, itu adalah otoritas hukum yang sah dari surgawi. Secara legalisir, legal gitu. Kayak seorang polisi gitu, ada legal gitu. Nah, seperti itu. Dan ibarat kalau kayak apa ya contohnya? Tanda tangan raja. Tanda tangan itu kan kalau kita punya tanda tangan presiden ya, maksudnya kita mau mengajukan apa, terus kita punya tanda tangan presiden, begitu kita ngajuin tuh yang menerima udah bergemetaran, pasti langsung ACC ya. Jadi siapa yang menggunakan itu secara sah mewakili kerajaan itu. Gitu. Ada tanda tangan, kalau zaman dulu kan stempel raja ya, kalau di bawah stempel raja atau enggak apa namanya yang kayak lempengan-lempengan itu apa namanya? Aduh, lupa nih. Itu kayak lencana apa-apa ya dari kerajaan, begitu kita tunjukkan itu semua langsung kalau zaman dulu tuh sujud ya, menghormati gitu. Itu mewakili raja ya. Dan ya, saya satu ayat lagi yang mendukungnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dengan nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, kita harus berdamai dengan Allah ya. Dan kok kenapa ya aku ngalami ini? Kok kenapa ya seakan-akan Allah itu tidak adil dengan kita? Orang yang berdamai dengan Allah melewati setiap pergumulan hidupnya dia lihatnya beda. Ya Tuhan, apa yang harus aku belajar ya lewat masalah ini Tuhan? Engkau sedang membentuk aku apa ya Tuhan? Masalah ini, lewat masalah ini, biarkan aku mengerti akan rahasia ini. Sehingga kita lewatinya beda gitu saat menghadapi masalah. Karena kita tahu, kita udah berdamai dengan Allah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Tetapi kita di dalam melewati setiap pergumulan hidup kita, ada rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Karena semuanya yang terjadi dalam hidup kita nggak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Walaupun yang ngereka-reka itu si jahat ya. Yang kita tahu, apa yang direka-reka si jahat, Tuhan bisa ubahkan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, itu kita berdamai dengan Tuhan. Ya, nah seperti gini ya, kan contoh ya, kalau puasa dalam nama Yesus seperti contoh seorang duta besar ya, berbicara bukan dengan kuasanya, tetapi atas otoritas negara yang mengutusnya. Nah, demikian juga kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Ya, kita duta besar. Nah, kesadaran ini harus ditanam di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam alam bawah sadar kita. Terus menerus ya, untuk bisa ditanam kita tentu terus menerus. Iblis juga nggak suka ya kalau kita menyadari hal ini, karena dia akan kalah, dia akan kehilangan apa ya, kalau dianggap tuh kita itu dianggap mainan dia gitu, karena budak dia dipermainkan apapun yang namanya budak, dia punya otoritas ya, sedangkan seharusnya kita yang berotoritas, jadi dia menipu habis kita. Nah, ini tentu dia akan mencoba terus menerus untuk kita mau tetap, oh iya dah dasar yang aku memang lemah, aku memang
miskin, aku memang nggak kuat, aku memang sakit-sakitan, ya udahlah aku terima. Nah, itu iblis seneng banget gitu loh. Iya, kita kayak menyerahkan diri kepada iblis. Ini nih jadi mainanmu aja nih, aku gitu ya. Nah, ini kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita sudah diberikan otoritas ya. Otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu, kuasa si iblis ya. Jadi kata kuasa di sini itu kalau dalam bahasa Yunani ya exousia, yang artinya otoritas hukum, hak untuk memerintah ya. Kita punya hak untuk memerintah. Di sini dalam Lukas 10 ayat 19 katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Wah, di sini dikatakan ya, kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ular dan kalajengking adalah lambang dari si iblis. Gitu. Jadi kita punya kuasa itu, gitu, ya. Kita punya kuasa tapi nggak pernah dipakai, ya kayak gitu. Nah, ini otoritas yang penuh ya. Nah, ayat yang selanjutnya yang untuk mendukung ini di 1 Yohanes 4 ayat 4. Katakan, kamu berasal dari Allah. Sadar nggak kita berasal dari Allah? Anak-anakku, ya. Tuhan mengingatkan kita kembali, kita itu anak-anak Dia. Kita itu berasal dari Allah. Nah, di sini dikatakan, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Siapa roh yang ada di dalam kita? Itu roh Allah sendiri. Roh Allah yang sudah mengalahkan semua ada di dalam setiap kita. Orang percaya. Jadi kita tidak perlu lagi takut sama roh-roh jahat, siasat iblis, atau kutuk. Karena Kristus yang lebih besar itu sudah ada di dalam kita dan sudah mengalahkan semua itu di atas kayu salib. Ya, sudah dalam kemenangan. Jadi kalau ada roh ya roh kemenangan itu di dalam kita, seharusnya kita hidup di dalam kemenangan. Jadi gunakan nama Yesus dengan iman, bukan dengan keraguan. Hadapi ketakutan dengan deklarasi firman. Ya, penting sekali firman itu dideklarasikan karena inilah pedang kita, senjata kita dalam kita menyerang balik ya iblis itu. Nah, iblis itu kan penipu. Kalau kita nggak tahu firman, kita ditipu habis. Tapi kalau kita tahu firman, kita bisa lawan dengan firman, kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi pesannya, kita harus hidup kudus agar otoritas rohani itu tetap murni. Ya, jadi memang kekudusan itu kan memang milik Allah gitu. Nah, kalau ada roh Allah di dalam kita, harusnya otomatis kita hidup kudus kalau kita menyadarinya. Karena Dia yang menggerakkan kita, kita menyerahkannya, kedaulatan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita penting sekali menyerahkan hidup kita. Nah, dari otoritas ini kita belajar apa ya? Yang tadi saya upamakan seorang polisi ya, kalau menerobos lampu merah, misalnya ada kendaraan menerobos lampu merah, dia prit, nah itu adalah otoritas hak yang sah secara legal. Maka mobil itu akan berhenti, langsung minggir dan berhenti. Itu harusnya kita gunakan gitu. Otoritas itu kayak baju lah, baju polisi, anggap dengan seperti itu baju polisi, kita udah memiliki otoritas. Nah, pernah lihat nggak nih seorang polisi pakai baju polisi tiba-tiba lampu merah apa ya? Maksudnya ada mobil yang nerobos, dia telepon komandan ada mobil nih yang nerobos lampu merah, ada yang melanggar nih. Ada pernah nggak melihat seperti itu? Ayo, boleh tanya pada diri sini, kan akan tersenyum mungkin kalau kita lihat, bahkan mungkin bisa ketawa ngakak ya kalau kita melihat ada polisi seperti itu, tapi sadar tidak sadar kita itu seperti itu ya. Pada saat ada iblis yang mengganggu kita, kita langsung ya gitu. Padahal kita punya otoritas, punya dominion, tapi kita nggak pakai. Kita langsung ya posisi kita seperti
polisi ini, ya langsung telepon komandannya, telepon atasannya, gitu. Nah, ayo kita sama-sama sadari bahwa kita memiliki otoritas dan dominion, ya kita pakai gitu. Kita pakai, jangan kita sedikit-sedikit kayak apa ya, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita nggak mengerti, cenderung pasti nggak mengerti posisi kita, cenderung kita akan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita akan hidup dalam dominion ya. Nah, di sini juga saya akan bahas 3 hal dominion itu. Dominion itu berarti mengatur, bukan diperbudak. Dominion juga ada 3 area utama. Nah, bagi berjalan dengan keberanian rohani ya. 3 hal ini yang akan saya bahas ya. Yang pertama, dominion berarti mengatur, bukan diperbudak ya. Ayatnya dalam Roma 5 ayat 17. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan memerintah dalam kehidupan oleh Kristus Yesus ya. Kita yakin nggak udah menerima anugerah kasih karunia, kebenaran, dan kita yakin nggak memerintah dalam kehidupan kita nih masing-masing ya. Jadi sebagai orang percaya kita tidak hidup lagi di bawah keadaan, tetapi kita menguasai keadaan itu melalui iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita mulai praktek yuk, sama-sama belajar. Saya sendiri pun masih belajar ya, sama-sama. Apalagi saat mempersiapkannya, banyak banget teguran yang saya dapat ya dari kebenaran firman hari ini ya. Dari yang kedua, saya akan bahas dominion dalam 3 area utama. 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah pikiran ya, pikirannya. Kuasai cakra berpikirmu dengan firman ya. Penting sekali paradigma kita, cara berpikir kita itu dengan firman, karena firman inilah adalah ukuran baku ya. Sering saya suka ngomong karena saya ngajar mungkin ya, kalau sekolah kita kan anak-anak ya diajarin ada ukuran baku dan ukuran tidak baku. Jadi kalau ukuran baku itu pakai misalnya jengkal aja ya, salah satunya jengkal. Pada saat kita mengukur satu meja, oh ini kan tangan kita berbeda-beda. Ada tuh tangannya yang satu meja 7 jengkal, ada yang 6 jengkal, ada yang 10 jengkal bahkan ya. Nah, itu ukuran tidak baku. Tetapi kalau menggunakan ukuran meteran yang baku, oh ini meja ukurannya 1 meter. Siapapun yang ukur tetap 1 meter. Demikian dengan kita. Kalau pikiran kita dikuasai, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, paradigma, bagaimana cara Kristus berpikir, otomatis kita mempunyai pikiran yang standar itu. Ya, sama semua. Kamu mau ketemu orang, misalnya kita curhat sama satu orang, ke satu orang, ke satu orang, tetap jawabannya sama. Karena kita berpatokan dengan firman. Tetapi kalau kita curhat dengan orang-orang dunia bilang, oh enggak ini 5 jengkal nih, oh enggak nih 7 jengkal, oh enggak gini no, gini. Akhirnya itu akan menyesatkan kita. Gitu. Nah, ini dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus ya. Kita tahu ya, kita ini cenderung egois. Jadi tolak pikir kita kan cenderung kita memenangkan diri kita yang benar karena kita pakai ukuran jengkal kita pakai ukuran pikiran kita. Otomatis kita akan menganggap kita yang menang, yang ono yang salah. Itu yang salah, ini yang benar. Tetapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita tidak menyalahkan yang ana, yang ini, yang benar mana. Karena kita tahu kebenaran itu hanya milik Kristus, bukan kita. Jadi kita nggak usah pusing. Yang mana benar? Oh iya, orang kebenaran itu milik Kristus. Siapa kita dianggap benar. Ya. Jadi benar-benar kita harus belajar untuk itu. Nah, hal yang kedua, bagian yang kedua, dominion dalam 3 area ini
adalah perkataan. Kita tahu hidup dan mati kita dikuasai lidah. Di dalam Amsal 18 ayat 21 ya, kata siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau ibarat kata perkataan adalah benih ya, firman itu kan semua isinya kata-kata, itu adalah benih firman. Nah, kalau kita mengucapkannya, benih itu pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Dan kita yang makan buahnya. Ya kalau kita nanam sesuatu pasti kita makan buahnya. Ya. Nah itu demikian juga dengan perkataan kita. Perkataan yang kurang baik, apa yang baik. Tetap sadar tidak sadar, kita pun memakan buahnya. Ya. Jadi kita belajar, ingat, oh iya, bukan kita misalnya nyumpahin si A yang makan buah yang kita katakan, no, kita yang keluarin benih itu, kita yang makan, bukan si A. Ya kadang-kadang kita bilang, duh aku disumpah serapain orang, kita takut. Nah itu kita jangan masuk ke situ. Itu adalah intimidasi si iblis menanamkan kepada pikiran kita apa yang dikirim sama dia lewat si A. Itu kutuk, kata-kata kutuk yang si A kirim, iblis kirim lewat si A ke kita. Nah kita buang. Kita tidak perlu menanam di dalam hati kita, di dalam alam bawah sadar kita, direnungkan siang dan malam gitu loh. Itu kebodohan kita yang kadang kita nggak sadari gitu ya. Kenapa ya perkataan orang kok disimpan, padahal firman Tuhan katakan renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Firman Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil. Itu udah dikasih tahu, tapi kadangkala itu si iblis tipu muslihat. Kita sering diseret, akhirnya kita merenungkan perkataan orang-orang yang negatif siang dan malam, direnungkan bahkan sampai nangis-nangis, sampai nggak mau makan, sampai stres, sampai apapun gitu loh. Itu kita di kondisi keadaan kita di bawah. Masalah kita dikuasai, kita dipermainkan ya. Kalau ibarat, kalau saya lihat wayang ya, zaman dulu ada wayang gitu, itu kayak kita seperti wayang dibuat permainan sama si dalangnya. Sadar tidak sadar seperti itu ya. Jadi ayo sadari, kita semuanya sama-sama belajar ya. Hal yang ketiga ya, dominion dalam yang dominion area yang ketiga yaitu kehidupan sehari-hari kita ya. Ambil tanggung jawab untuk membawa terang di mana tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Karena kekuasaan itu dimulai ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus ya. Ini dulu, sadari siapa kita, jati diri kita, gambar diri kita, rupa kita di dalam Kristus. Benar-benar harus kita hidupi gitu. Benar-benar imani itu nyata dalam hidup kita. Itu kuncinya ya. Nah, kita akan bahas yang ketiga, berjalan dalam keberanian rohani. Boleh next. Ya, keberanian rohani ini ya, tentang kita bagaimana dominion itu tidak berarti arogan, tetapi hidup di dalam keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi semakin kita semakin tunduk kepada Allah, semakin besar kuasa yang bekerja melalui kita. Karena ingat, semua yang bekerja itu Tuhan. Itu Roma 11 ayat terakhir itu sangat memberkati aku. Semuanya berasal dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi kita ini hanya sarana ya, yang dari semua apa yang kita sekarang boleh miliki atau kita hidupi saat ini, itu kalau tanpa seizin Tuhan itu tidak bisa dalam kita. Dan semuanya itu yang bekerja Tuhan di dalam kita, memberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukannya. Tanpa itu kita nol besar. Dan kita harus menyadari bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Termasuk saya berbicara di depan ini sekarang ini, itu kalau saya lihat masa lalu saya, itu nggak mungkin, aku nggak bisa gitu untuk ngomong di depan umum, apalagi
penakut, penakut dan minder, jadi nggak berani ngomong gitu ya. Tetapi itu kasih karunia Tuhan bisa untuk sampai di titik ini benar-benar merasakan kasih Tuhannya. Benar-benar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita ya. Tanpa itu aku mungkin nothing gitu, nggak ada apa-apa. Ya, kita akan baca dalam Yosua 1 ayat 9. Ini adalah nasihat di mana kita harus kuatkan dan teguhkan imanmu, hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut atau tawar hati. Ya, ini apa yang harus kita pegang teguh. Jadi kita harus benar-benar kuat dan teguh akan kebenaran firman itu, ya, sehingga kita benar-benar merasakan dan meyakini semua itu. Dan tapi ada bagian kita juga yang kedua, yaitu di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, itu kuncinya. Kita tunduk kepada Allah. Jadi kita kuatkan hati dan teguhkan hati kita, terus kita tunduk kepada Allah. Nah, setelah itu semua kita baru lawan si iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Jadi lakukan bagian kita ya, kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kesimpulan yang saya dapat dari firman ini yaitu kita diciptakan untuk memerintah, bukan diperintah oleh dosa dan keadaan. Ya, ingat, keadaan itu tidak boleh memerintah kita. Kondisi kamu saat ini yang sedang sakit, yang mengalami kesulitan keuangan, apa semua kita dobrak. Itu tidak berkuasa atas kita. Ingat. Tapi lakukan tadi. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, tunduk kepada Allah. Dan kita terus belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Baru kita lawan si iblis itu, ya. Ingat bahwa Kristus sudah mengembalikan otoritas yang hilang kepada kita. Dan hiduplah di dalam dominion, berarti menegakkan kerajaan Allah di bumi melalui iman, perkataan, dan tindakan. Nah, tapi ingat, semua itu di dalam Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita pemenang oleh siapa? Oleh Dia, bukan kita. Jadi nggak ada bisa kesombongan di sini. Itu. Karena yang lakukan bukan kita. Kalau kita menyadari itu, kita akan bisa mengatasi kesombongan itu. Karena kita menyadari, oh, kita memenang itu bukan karena kita, tetapi oleh Dia. Karena Dia mengasihi kita. Karena kasihnya itulah, ya. Jadi kita mulai belajar hidup dengan kesadaran baru ini. Nah, kita pakai otoritas kita ini ya, dan ketika kita berdoa, berdoalah sebagai wakil kerajaan. Ya, bukan lagi kayak polisi tadi ya. Komandan, tolong nih, ada mobil yang melanggar lampu merah. Tetapi pakai otoritas sebagai wakil kerajaan Allah. Dan kita ketika kita berbicara dengan iman. Iman di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan kayak sekarang kan orang lebih ke apa ya, banyak ya yang dunia ini tawarkan, mesti kita percaya jadi apa ya, kata-kata positif, kata-kata itu kita perkatakan terus, bukan itu, nggak ada dasarnya itu. Tetapi kalau kebenaran kita berbicara dengan iman di atas kebenaran firman Tuhan, itu ada dasar firman-Nya, dan kita tahu firman itu tidak akan kembali sia-sia kepada Allah. Firman itu akan bekerja sesuai itu, ya. Dan kita yang ketiga, ketika kita berjalan, sadari bahwa hadirat Allah berjalan bersama kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu penting sekali. Itu yang akan menjaga ya, kayak mengcovering kita. Jadi kita kalau mau berbuat salah itu kayak, oh iya ingat ya ada Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau ngelakukan apa salah, oh ingat ya ada Tuhan gitu ya. Itu dibangun nggak sekali langsung, bisa ya untuk berulang-ulang gitu. Jangan menyerah saat kita jatuh, bangun lagi, coba lagi, terus menerus gitu, sampai terbentuk gitu lah. Memang mudah diperkatakan, tapi sulit untuk dilakukan kalau kita memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kita belajar ya, menyerahkan hidup kita
menyerahkan seluruhnya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan gitu. Tuhan yang akan berperkara gitu. Nah, itu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ya memberkati kita dan menjadikan bekal buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melewati badai hidup setiap kita. Ya, saya serahkan kembali kepada Bu Irma. Tuhan Yesus memberkati.